Aliran modal dengan penurunan Fed Fund Rate sudah mulai pulih kembali, namun masih sangat tipis. Tekanan terhadap nilai tukar juga tetap berlangsung dengan ketidakpastian, namun kita sudah melihat semenjak kuartal kedua. Manufaktur indeks kita PMI-nya masuk zona ekspansif lagi di bulan Desember, yaitu 51,2. Sementara pada saat growth masih terjaga, tentu karena kuartal keempat belum keluar dari BPS, kami masih memperkirakan tetap bisa terjaga di sekitar 5%. Inflasi terjaga cukup rendah, yaitu 1,57. Coba bayangkan, terkena tekanan harga makan, terkena depresiasi rupiah yang biasanya menciptakan imported inflation, kita masih mampu menjaga inflasi di 1,57, terutama kontribusi volatile food yang mulai mereda. Jadi kami meyakini ini inflasi yang rendah adalah hasil dari kebijakan bersama, terutama tim pengendali inflasi, baik di nasional, Pak Mendagri yang memimpin, dengan di daerah, bersama-sama dengan Bank Indonesia, dan kami memberikan insentif fiskal pada pemerintah daerah untuk terus mengawasi dan menjaga harga tetap stabil. Dampaknya kami yakin tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Kami tahu ini tekanan luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya. Berbagai anggaran pemerintah dilaksanakan di APBN, termasuk di kuartal keempat adalah transisi dari pemerintahan hasil pemilihan umum. Dimulainya era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di mana kita fokus untuk terus mendukung dan menggunakan APBN untuk mencapai berbagai program quick win dan tekanan dari Bapak Presiden baru untuk meningkatkan kualitas APBN dari sisi efisiensi anggaran dan kualitas belanja yang sekarang ini sedang menjadi fokus terus bagi kami. Di sisi penerimaan mulai membaik, defisit APBN pada akhirnya terjaga turun pada level yang sama dengan defisit yang kita desain awal, yaitu 2,29%. Jadi betapa kita ngelihat tadi 2,29 desain awal memburuk ke 2,7 dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik, yaitu APBN kembali dijaga defisitnya di 2,29%, yang menjadi fondasi bagi kesehatan APBN untuk mendukung dari kerja pemerintahan terpilih. Ini tidak hanya masalah makro dan APBN saja, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat juga kita pantau. Pasar tenaga kerja Indonesia juga mengalami perbaikan. Kami melihat jumlah penciptaan tenaga kerja di lapangan usaha juga mengalami perbaikan. Next slide. Kita lihat pertanian, jumlah tenaga kerja masih belum Mas, halaman. Nah, pertanian kita lihat di 2024 jumlah tenaga kerja di lapangan itu adalah 40,8 juta orang. Lebih tinggi dari tahun 2023 39,5. Di sektor perdagangan juga jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut naik ke 27,3 juta orang, naik dari 26,6 juta. Jasa lain mengalami kenaikan 23,7 dari 22,7 juta di tahun sebelumnya. Industri pengolahan juga jumlah tenaga kerjanya naik ke 20 juta dari tadinya hanya 19,3 juta.
Akomodasi dan makanan minuman juga mengalami kenaikan jumlah tenaga kerjanya ke 11,3 juta dari 10,8 juta. Sektor konstruksi juga menyerap tenaga kerja lebih tinggi di 9,5 naik dari 9,3 juta. Transportasi juga mengalami kenaikan sedikit ke 6,2, sedangkan sektor lainnya jumlah tenaga kerja di lapangan yang bekerja di sektor lainnya mencapai 6 juta, naik dari 5,6. Jadi kalau kita lihat dari sisi pekerja formal yang statusnya adalah buruh atau karyawan, itu mengalami kenaikan dari 2023 yaitu sebanyak 52,8 juta menjadi 56,2 juta pekerja. Ini yang bekerja di sektor formal, statusnya buruh atau karyawan. Perbaikan dalam 1 tahun. Dan kita lihat ya, penciptaan kesempatan kerja atau penciptaan lapangan kerja di tahun 2024 dengan demikian adalah sebesar 4,78 juta yang status kerjanya adalah di sektor formal sebagai buruh karyawan naik 3,44 juta pekerja. Dan sektor yang menciptakan pekerjaan formal dari mulai pertanian, perdagangan, pengolahan, dan jasa lainnya. Ini kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menafikan ada sektor yang mengalami tekanan lebih seperti sektor padat karya seperti tekstil. Namun makronya menggambarkan adanya terciptanya kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru dan status dari buruh yang mengalami perbaikan yaitu bekerja di sektor formal sebagai statusnya karyawan atau buruh. Saya tutup dengan 2 slide terakhir, belum 2 slide terakhir tadi yang itu nggak jadi ya. Oh, ada slide sebelumnya yang kelewat ya. Nilai tukar petani 3 slide berarti ini. Ini juga menggambarkan meskipun tadi tekanan di sektor pertanian dengan El Nino dan berbagai upaya pemerintah melalui stabilisasi harga pangan telah menyebabkan juga adanya perbaikan di nilai tukar petani. Kami juga melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan jumlah subsidi pupuk, dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian diakselerasikan, serta pemberian bantuan pangan dan stabilisasi harga pangan. Berbagai langkah seperti tambahan bansos itu juga meringankan beban terutama kepada juga petani. Berbagai langkah bansos seperti PKH sembako, PIP, KIP kuliah, pemberian PBI untuk jaminan kesehatan, kartu prakerja, semuanya memberikan dukungan dan meringankan beban sehingga nilai tukar petani kita mengalami perbaikan dari 118,27 menjadi 122,78. Nilai tukar petani ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan di dalam pembahasan dengan DPR yaitu antara 105 ke 108. Jadi NTP jauh di atas target yang ditetapkan bersama. Untuk nilai tukar nelayan masih mengalami posisi yang relatif stabil tapi belum mencapai target.